Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rini dengan stambuk A1120088 kelas B Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Pengertian kritik sastra. Secara etimologis, kata kritik berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari krinein. Kata krinein menjadi bentuk dasar bagi kata kriteroin. Orang yang melakukan pertimbangan atau penghakiman disebut krites, yang berarti hakim. Bentuk krites inilah yang menjadi kata kritik. Secara harfiah, kritik sastra adalah upaya menentukan nilai hakiki karya sastra dalam bentuk memberi pujian, mengatakan kesalahan, memberi pertimbangan lewat pemahaman dan penafsiran yang sistematik. Kritik sastra adalah analisis terhadap suatu karya sastra untuk mengamati atau menilai baik buruknya suatu karya secara objektif. Pengertian kritik sastra di atas tidaklah mutlak ketetapannya, karena sampai saat ini belum ada kesepakatan secara universal tentang pengertian sastra. Namun, pada dasarnya kritik sastra merupakan kegiatan atau perbuatan mencari serta menentukan nilai hakiki karya sastra lewat pemahaman dan penafsiran sistematik yang dinyatakan kritikus dalam bentuk tertulis. Ciri-ciri kritik sastra. Yang pertama bersifat objektif, kedua bertujuan untuk membangun memperbaiki karya yang dikritik. Ketiga, menjadi bahan acuan untuk meningkatkan kreativitas pencipta karya tersebut. Fungsi kritik sastra yang pertama, untuk pembinaan dan pengembangan sastra, kedua untuk pembinaan kebudayaan dan apresiasi seni, dan yang terakhir untuk menunjang ilmu sastra. Jenis kritik sastra menurut bentuk. Yang pertama kritik teoritis, kedua kritik terapan, berdasarkan pelaksanaan. Yang pertama kritik judisial, kedua kritik induktif, ketiga kritik impresionistik. Berdasarkan orientasi terhadap karya sastra, yang pertama kritik mimetik, kritik pragmatik, kritik empirisif, dan kritik objektif. Menurut bentuk, kritik teoritis, kritik sastra yang berusaha atau bekerja atas dasar prinsip-prinsip umum untuk menetapkan seperangkat istilah yang berhubungan pembedaan-pembedaan dan kategori-kategori untuk diterapkan pada pertimbangan dan interpretasi karya sastra maupun penerapan kriteria, standar, atau norma untuk menilai karya sastra dan pengarangnya. Kritik terapan, pelaksanaan dalam penetapan teori-teori kritik sastra baik secara implisit maupun implisit. Berdasarkan pelaksanaan kritik judisial adalah kritik sastra yang melakukan analisis, interpretasi, dan penilaiannya berdasarkan ukuran-ukuran, hukum-hukum, dan standar-standar tertentu. Jenis sifatnya deduktif. Dapat dikatakan kritik ini merupakan kebalikan dari kritik yang sifatnya induktif. Kritik induktif menguraikan bagian-bagian karya sastra berdasarkan fenomena-fenomena yang ada secara objektif. Kritik induktif meneliti karya sastra sebagaimana halnya ahli ilmu alam meneliti gejala-gejala alam secara objektif, tanpa menggunakan standar-standar yang tetap yang berasal dari luar diri. Impresionistik adalah kritik yang dibuat kritikus dengan mengemukakan kesan-kesan kritikus tentang objek kritiknya. Tanggapan-tanggapan tentang karya sastra itu berdasarkan apa yang dirasakan kritikus tersebut. Dalam kritik yang impresionistik, seorang kritikus menggunakan tafsiran untuk mengumumkan pembaca. Dalam kritik ini, jenis ini, kritik jarang menggunakan penilaian. Berdasarkan orientasi terhadap karya sastra, kritik mimetik adalah kritik yang memandang karya sastra sebagai pencerminan kenyataan kehidupan manusia. Kritik jenis ini jelas dipengaruhi oleh paham Aristoteles dan Plato yang menyatakan bahwa sastra adalah tiruan kenyataan. Kritik pragmatik memandang karya sastra sebagai suatu yang dibangun untuk mencapai efek-efek tertentu pada audien dalam pendengaran dan pembaca, baik berupa efek kesenangan, estetik, pendidikan, maupun efek lainnya. Kritik ekspresif adalah kritik sastra yang memandang karya sastra sebagai ekspresi curahan perasaan atau imajinasi pengarang. Kritik ekspresif melibat beratkan pada pengarang. Pendekatan ini sering mencari fakta tentang watak khusus dan pengalaman-pengalaman sastrawan yang sadar atau tidak telah membuka dirinya dalam karyanya. Kritik objektif memandang karya sastra hendaknya tidak dikaitkan dengan hal-hal di luar karya sastra itu. Harus dipandang sebagai teks yang utuh dan otonom, bebas dari hal-hal yang melatar belakangi seperti pengarang, kenyataan, maupun pembaca. Kritik ini menekankan pada unsur intrinsik.
Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.